Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi kita di pelajaran kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Ingat, patuhi selalu protokol kesehatan jika kalian keluar rumah ataupun di dalam rumah juga ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan agar kita bisa nanti ketemu lagi pas kita praktek. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Oke, mungkin nih kalian ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita tuh harus mempelajari tentang kebutuhan cairan dan juga harus mempelajari tentang elektrolit di dalam tubuh? Nah, misalnya nih, pernah nggak sih kalian tuh melihat pasien yang diinfus? Nah, pasti pernah kan, misalnya kalian ke rumah sakit nih, menjenguk saudara, atau kalian menjenguk pacar kalian mungkin yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi, kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh pasien itu harus dipenuhi. Sedangkan kalau orang yang sakit itu kan pasti yang ada yang namanya mengalami kekurangan kebutuhan cairan. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh pasien. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama itu ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, terlihat pada fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa darah, dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Jadi ginjal itu sangat berperan penting untuk sistem tubuh yang untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Jadi misalnya nih, jika orang yang mengalami gangguan ginjal, jadi sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairannya itu tidak bisa terpenuhi adik-adik. Jadi mungkin kalian sering mendengar ada yang namanya gagal ginjal gitu kan. Jadi di sana berarti ginjalnya itu mengalami masalah. Jadi nanti dia ginjalnya nggak bisa berfungsi bagus untuk memenuhi cairan, kebutuhan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua itu ada kulit. Jadi kulit merupakan bagian penting pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas, atau proses ini diatur oleh pusat pengaturan panas. Jadi kulit itu sangat berperan penting ya dalam kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi kita nih sebagai calon tenaga kesehatan atau adik-adik nanti misalnya praktek ke rumah sakit, jadi di bagian kulit kalian bisa melihat bahwa pasien ini mengalami kekurangan cairan. Jadi di tekstur kulitnya kita bisa melihat jika pasien kita itu mengalami kekurangan kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuhnya. Kemudian ada yang namanya paru-paru. Nah, organ paru atau paru-paru sangat berperan penting juga ya untuk kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kenapa? Karena paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan yang namanya cairan. Jadi misalnya nih adik-adik kan tadi sudah belajar tentang ginjal. Ginjal itu berproduksi untuk mengatur air. Nah, sekarang paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan. Nah, jika kulit berfungsi untuk misalnya nih adik-adik ke rumah sakit, jadi tahu pasien ini kekurangan atau kelebihan cairan. Jadi adik-adik bisa melihat di bagian kulitnya. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas fase perpindahan cairan di dalam tubuh. Jadi perpindahan cairan di dalam tubuh itu ada 3 fase ya adik-adik. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan ini kita akan bahas nanti di pertemuan kita selanjutnya. Nah, silahkan adik-adik simak video ini dengan baik. Nanti di akhir pembelajaran ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik sebagai nilai ulangan ya. Terima kasih. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat beristirahat.